persiapan menjelang UTBK dan juga rencana pasca UTBK. Dan speaker yang tentunya keren pada malam hari ini dari Universitas Pajajaran seperti itu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai ya acara pada malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, baik. Halo, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Hari ini ada tiga bimbel ya, hari ini ada tiga kelas. Tapi semoga malam hari ini kita mengikuti mentoring ke-8 ini dan mentoring terakhir ini dengan semangat yang masih terjaga ya. Semangat yang masih membara. Karena malam hari ini kita punya topik yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang persiapan menjelang UTBK dan juga gimana sih kita rencana nanti pasca UTBK tuh kita mau apa, seperti itu. Dan oke, aku di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini ya teman-teman. Pada malam hari ini kita nanti akan ada penyampaian materi dari Kak Farhan dan juga nanti dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Kak Irfan. Oke, dan juga nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab ya. Dan nanti selanjutnya akan ada pengarahan dari Kak Niam serta dilanjut dengan foto bersama serta penutup seperti itu. Dan stay tune buat mengikuti acara mentoring pada malam hari ini karena ini mentoring terakhir, jadi jangan sampai kalian lewatkan sesi mentoring pada malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggil speaker kita yang pertama ada Kak Farhan. Halo Kak Farhan. Halo Kak, selamat malam. Oke, selamat malam. Gimana Kak Farhan? Udah siap Udah buat sharing siap, session bersama teman-teman kita pada malam hari ini, Kak? siap banget. Oke, waktu dan layar saya persilakan kepada Kak Farhan. Silakan. Baik, terima kasih Kak. Izin saya skin. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan, nama aku Ahmad Farhan Alfukori, biasa dipanggil Farhan gitu. Saya mahasiswa program S1 Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya angkatan 2024. Di sini aku bawain materi yang rencana pasca UTBK ya teman-teman. Jadi bicara soal rencana itu kayak semua hal itu patut ada rencananya ya. Itu bisa membantu kita buat next-nya bisa tahu nih ada bakalan mau ngapain gitu. Jadi kalau tanpa rencana kita kayak gak tahu arah gitu kita mau kemana gitu. Jadi bisa dibilang rencana ini sangat krusial banget ya, penting banget. Nggak hanya pasca UTBK, tapi semua hal di kehidupan kita itu pasti harus kita rencanain gitu. Itu juga bisa sebagai panduan kita untuk next mau ngapain. Jadi langsung di next saja ini. Nah, ini aku mau reminder dikit ya teman-teman. Pas misal aku aja kaget gitu kalau udah H-3 UTBK kayak waktu berjalan cepet banget gitu. Jadi mungkin yang dapat hari pertama itu udah H-3 ya, tapi mungkin yang dapat hari yang minggu-minggu terakhir masih lama gitu ya. Jadi apa sih yang perlu disiapin gitu? Berdasarkan pengalaman aku ya tentunya eh, yang pertama itu terkait mental. Jadi benar-benar harus dijaga, terutama kesehatannya juga, kesehatan mental, fisik itu penting banget. Jangan sampai kayak udah Hamin 2 UTBK atau Hamin 1, Hamin 3 gitu, minimal kalian tuh udah kayak jangan terlalu di jangan terlalu dipaksain otaknya buat belajar lagi gitu. Kayak itu waktu-waktu buat istirahat dan mulihin stamina kalian biar bisa ngerjain soal UTBK yang beneran gitu. Jangan sampai nanti pas hari HUTBK-nya nanti kalian bisa sampai drop gitu kan, itu sayang banget gitu. Terus mentalnya juga jangan sampai nanti pas udah masuk ruang UTBK malah keringat dingin semua gitu kan, itu malah bikin nggak fokus nanti kita ngerjain UTBK. Jadi memang selain materi, yang paling penting buat persiapan itu kesehatan, baik itu fisik maupun mental. Jadi untuk nextnya, nah aku habis UTBK mau ngapain ya gitu.
itu pasti salah satu pertanyaan yang muncul kalau kita tuh udah keluar ruangan UTBK dan nyelesain sesi UTBK kita gitu. Berdasarkan pengalaman aku juga tuh pas aku udah keluar dari ruangan tuh langsung kepikiran kayak ini beneran udah selesai gitu, kayak perjuangan perjuangan selama ini tuh benar-benar selesai di hari itu juga gitu. Jadi langsung pikiran kemana-mana gitu, kayak di sini aku mau ngapain, apakah aku mau jalan-jalan, apakah aku mau self reward, atau aku nanti belajar lagi, atau aku nanti mulai nyiapin mandiri ya, jaga-jaga buat bisa nggak lolos gitu. Itu juga nggak apa-apa gitu, kayak mulai banyak pikiran after UTBK itu kayak normal, tapi jangan terlalu banyak pikiran juga, alias overthinking itu nggak baik juga gitu nanti buat kedepannya kalian. Intinya ya kayak kalian habis UTBK udah gitu banyakin berdoa dan serahin semuanya pada Tuhan gitu, kayak hasilnya gimana itu udah kerja keras kalian gitu. Di luar itu tetap yang namanya kita sebagai manusia itu harus bisa bikin rencana atau plan yang bisa buat bikin buat panduan kita gitu after UTBK itu kita mau kemana gitu. Nah ini yang bakal aku bahas di next slide. Nah, kalau itu aku bikin dua plan. Yang pertama plan kalau lulus UTBK dan plan tidak lulus UTBK. Jadi seperti yang aku bilang di awal ya teman-teman, Kak, semua itu harus butuh yang namanya plan atau rencana gitu. Itu bisa kita gunakan sebagai acuan atau panduan kita nextnya mau kemana gitu. Jadi biar kita nggak salah arah atau bingung gitu, atau malah nggak ngapa-ngapain, itu kayak kita buang-buang waktu aja gitu. Nah, gunanya plan ini, gunanya rencana ini, biar kita bisa manfaatin waktu semaksimal mungkin. After UTBK itu kita mau kemana gitu fokusnya. Yang pertama itu mungkin ini plan lulus UTBK ya. Nah itu nanti kita bikin plan kalau misal kita lulus UTBK gitu. Jadi kalian bayangin kalau pas buka pengumuman, aku lulus UTBK nih, alhamdulillah banget gitu. Nah itu kalian harus bikin rencana kayak aku habis UTBK lulus ini, aku harus cari info, harus gimana gitu. Itu bikin rencananya juga gitu. Terus yang kedua, plan kalau misal nggak lulus UTBK. Jadi sebagai manusia juga kita nggak bisa kayak nggak bisa lihat masa depan ya, kita cuma bisa uh, berandai-andai gitu. Jadi tujuannya itu di sini juga kita berandai-andai untuk bisa menyiapin rencana itu. Jadi yang kedua ini kalian coba berandai kalau misalnya nggak lulus UTBK itu kalian rencananya mau kemana gitu. Yang pertama ini kalau misal kalian lulus UTBK ya, tentunya kalian harus persiapin segala kebutuhan perkuliahan, termasuk yang paling penting itu daftar ulang. Jangan sampai nggak daftar ulang, karena ini yang menentukan nanti kalian tuh lanjut sebagai mahasiswa di univ itu atau enggak gitu. Tentunya tuh kalian cari info sendiri ya, kayak nggak SNMPTN pun nggak nyiapin informasi buat kalian daftar ulang. Nanti kalau udah lulus TBK kalian tuh cari-cari informasi sendiri, kayak misal dari Instagramnya universitas atau websitenya universitas. Di situ biasanya mereka florin atau bikin jarum komen gitu, kayak yang udah lulus SNMPT bisa hubungin terkait kontak person ini, atau bisa nyiapin berkas-berkas ini aja gitu. Ini sangat penting ya teman-teman, karena aku punya teman sendiri, dia after lulus UTBK malah dia tuh pikirnya tuh kayak dihubungin gitu, padahal itu enggak, kita yang hubungin mereka gitu, kita yang cari-cari informasi gitu. Jadi pada akhirnya teman aku tuh ya telat banget gitu dia daftar ulangnya, karena dia nggak cari informasi tapi malah menunggu informasi. Ini penting banget kalau misalkan lulus UTBK harus langsung cek Instagram Instagram universitasnya atau website universitasnya ya, buat daftar ulang, atau biasanya itu mereka juga bikin grup gitu buat maba-maba yang lulus SNBT. Yang itu juga menyinggung yang nomor dua ya teman. Terus yang terakhir ini, mantapkan hati untuk benar serius kuliah gitu. Karena lulus UTBK kita juga nggak bisa buat ikut jalur lainnya kan untuk peraturan yang tahun ini gitu. Jadi benar-benar mantepin hati kalian buat kuliah di univ tersebut gitu. Walaupun keterimanya di univ yang sebenarnya kalian tuh setengah-setengah gitu. Ya nggak apa-apa, nanti eh, jalanan waktu juga nanti kalian bisa ngerasa buat itu cocok untuk kalian gitu. Karena dunia perkuliahan itu memang benar-benar beda sama kayak dunia SMA gitu. Jadi sebelum benar-benar masuk perkuliahan kan masih ada rentang waktu ya gitu. Itu kalian puas-puasin buat main atau kayak sama waktu
ngabisin waktu sama keluarga atau teman gitu. Apalagi kalau misalnya kalian kuliahnya ngerantau gitu kan, pasti banyak waktu yang nggak akan banyak waktu buat ngabisin teman atau keluarga gitu. Nah, tadi kan udah plan yang kalau misal kalian lulus UTBK ya. Ini plan kalau misal kalian nggak lulus UTBK gitu. Perlu diingat ya teman-teman bahwa UTBK ini bukan akhir gitu. Justru menurut aku UTBK ini suatu awal yang baru gitu. Kalian ngerjain UTBK pas hari H kalian ngerjain tuh, kalian masuk ruangan itu awal mula kalian masuk ke dunia baru gitu. Which is itu dunia perkuliahan. Jadi di perkuliahan itu memang dimulai dari UTBK itu. Jadi kalau misalnya kalian mikir, oh aku nggak lulus UTBK udah selesai gitu, itu enggak ya. Karena sebenarnya UTBK itu malah justru awal gitu. Banyak cara lain biar bisa masuk dunia perkuliahan selain dari UTBK ini. Contohnya yang pertama yaitu mandiri. Mandiri ini kayak sebuah jalur yang diselenggarakan oleh masing-masing universitas di Indonesia untuk mahasiswa bisa masuk kuliah di sana gitu. Ini juga sistemnya kita cari informasi sendiri ya teman-teman. Kayak ikut nge-follow Instagramnya atau dari websitenya itu biasanya mereka nge-flowing di situ. Mereka ngasih informasi terkait seleksi mandiri mereka tuh di situ gitu. Nah, itu pilihan pertama ya. Aku di sini bikin tiga pilihan. Yang kedua ada gap year. Ini buat pertimbangan kedua, kalau misalnya kalian emang nggak seret di mandiri, kalian bisa gap year gitu. Kayak ambil cuti setahun buat ikut UTBK lagi ke depannya. Karena kita dapat kesempatan UTBK 3 kali ya. Nah, gap year ini memang salah satu pilihan yang terbaik menurut aku. Karena selain di 1 tahun itu, si 1 tahun cuti kita itu bisa fokus banget belajar UTBK biar bisa lolos tahun depannya gitu. Dari teman-teman aku juga sebenarnya banyak yang milih gap year gitu daripada mandiri karena emang mereka pengen kayak fokus banget 1 tahun buat belajarin UTBK gitu kan. Kalau misal sekarang kan kayak kalian masih ada waktu buat fokus ke sekolah, pelajaran sekolah atau tugas-tugas proyek-proyek akhir gitu kan. Tapi kalau gap year kan bener-bener kayak udah selesai kan udah lulus kuliah, udah lulus sekolah juga jadi bisa lebih fokus buat belajar UTBK gitu. Nah, yang terakhir ini opsional banget ya kayak bekerja gitu. Sebenarnya ini juga bukan suatu rekomendasi yang kuat gitu, karena kalau misal kalian ingin ikut UTBK lagi ke depannya, itu akan sangat sulit bagi waktu antara bekerja sama belajar UTBK. Jadi, menurut aku ini cocok buat yang emang orangnya itu manajemen waktunya kuat banget ya gitu. Sama dia pengen ngisi waktu aja gitu selama gap year itu, biar nggak terlalu fokus buat belajar UTBK, dia bisa cari kerja part time gitu. Ini ya teman-teman aku kasih catatan di bawah bahwa kalau nggak lulus UTBK itu boleh sedih tapi jangan berkepanjangan ya kayak kalau udah buka pengumuman terus kalian nggak lulus boleh kalian break sosial media atau sedihnya tuh maksimal seminggu aja gitu. Setelah itu kalian harus bangkit lagi harus bangun lagi uh, buat ngejalanin plan kalian yang kalian udah bikin pas udah selesai UTBK itu yang aku bilang di awal kalian begitu keluar dari ruang UTBK kalian harus bikin plan antara bisa lulus UTBK atau nggak lulus UTBK. Jadi kalau misalnya nggak lulus UTBK kalian boleh sedih seminggu tapi harus setelah itu harus bangkit buat ngejalanin plan kalian yang nggak lulus UTBK itu, entah itu mau ikut mandiri entah itu mau ikut gap year atau bergeja gitu kayak semuanya itu harus kalian lakuin, nggak boleh terlelap sama kesedihan kalian gitu. Next ini mungkin aku mau highlight yang ikut jalur mandiri ya. Jadi tata caranya mungkin yang pertama ini berdasarkan pengalaman aku dan survei beberapa teman aku yang mandiri ya. Itu mereka cari Instagram kampus tujuan. Semisal tuh kalian pengen masuk mandiri, malah ikut mandiri UI gitu. Jadi kalian harus cari info-info Instagram Instagram Universitas Indonesia untuk biar tahu gimana sistem mandiri mereka, gimana tata cara mereka gitu. Karena balik lagi di sini kita tuh harus cari informasi sendiri, kita nggak disediain informasi gitu. Jadi benar harus mandiri cari informasi ya. Selain di Instagram, tentu di website kampus tujuan itu bisa terkait persyaratan atau sistem pendaftaran. Jadi kalau mandiri itu biasanya tuh mereka berbayar ya pendaftarannya teman-teman bisa dari 1 sampai ke berapa juta gitu biasanya tergantung univ masing-masing gitu. Selain ada uang pendaftaran gitu mereka juga biasanya kalau lulus itu ada uang pangkal gitu kan. Itu bisa dibaca semuanya di website kampus masing-masing gitu. Selain itu mereka, selain beberapa univ juga ada yang mandiri KIP kuliah, itu biasanya mereka menggratiskan biaya pendaftaran. Itu biasanya ada di UNER atau
ITB tuh bisa kalian cari informasinya sendiri. Nah, ini yang ketiga, pertimbangkan biaya pendaftaran, persyaratan, dokumen, sistem penilaian, dan sistem ujian. Sistem ujian mandiri ini nggak bisa disamain sama UTBK ya teman-teman, karena biasanya kampus masing-masing itu punya sistem penilaiannya masing-masing gitu. Kayak biasanya tuh beda banget dari UTBK. Jadi kalian harus baca bener-bener sistem penilaiannya, sistem ujiannya juga gimana, apakah dia online, offline, atau pakai website tertentu gitu. Kan harus benar-benar aware terhadap persyaratan, dokumen, sistem penilaian, juga sistem ujiannya itu. Nah, yang terakhir ini ada rekomendasi juga dari teman aku yang mandiri tuh, pertimbangkan daftar jalur mandiri di kampus yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak hanya daftar di satu kampus saja buat jalur mandiri gitu, tapi di banyak kampus gitu. Nah, itu bisa memperbesar peluang kalian kuliah di tahun itu. Jadi misal kalau misalnya kampus satu nggak lulus, mandirinya bisa kemungkinan yang keduanya mungkin lulus. Nah, kalian bisa terima yang di situ gitu. Tapi balik lagi ya, pertimbangkan juga karena ada uang pendaftaran mandiri itu juga nggak kecil. Jadi semakin banyak kalian daftar mandiri di kampus yang beda-beda, itu juga semakin banyak kalian keluar uang gitu. Jadi sebenarnya kalau ikut mandiri ini intinya tuh kalian harus pertimbangin dari mulai biaya pendaftaran, persyaratannya, dokumennya, sistem penilaiannya, sampai sistem ujiannya gitu. Benar-benar harus dibaca teliti sampai habis gitu teman-teman, biar kalian nggak kaget di tengah jalan juga gitu. Nah, biasanya juga mandiri itu ada beberapa kampus yang memang materinya sama kayak UTBK atau ada yang beda gitu. Biasanya tergantung dari keputusan univ masing-masing. Nah, ini aku sediain beberapa referensi universitas dan jalur mandirinya, teman-teman. Ini bisa di screenshot kalian. Jadi, yang pertama ada Universitas Indonesia tuh yang terkenal SIMA UI ya, teman-teman. Ini tautan resminya juga aku kasih di sini, websitenya bisa kalian lihat. Aku mungkin bisa jelasin sedikit yang Universitas Brawijaya ya, yang univ aku. Jadi di Universitas Brawijaya itu ada seksi mandiri UB, dia dibagi menjadi tiga ya. Ada menurut UTBK, sama nilai UTBK, prestasi, sama nilai raport. Nah, itu kalian bisa pilih salah satu mau ikut yang mana. Kalau misal seleksi mandirinya yang UTBK, berarti kalian diseleksinya berdasarkan nilai UTBK kalian. Kalau misal dari prestasi, itu berarti bisa dari prestasi kalian yang baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Terus yang terakhir, dari seleksi mandiri prestasi. Di seleksi mandiri nilai raport. Jadi itu nanti diseleksi berdasarkan nilai raport kalian yang kalian pakai buat SNBP itu. Jadi di UB itu nggak ada seleksi mandiri yang ujian kayak SIMA UI atau CBT UGM, itu nggak ada ya teman-teman. Di UB itu cuma nanti tiga itu berdasarkan UTBK, prestasi, sama nilai raport. Dan bisa kalian cek infonya di selmaub.ac.id. Dan ini juga ada univ lain yang aku kasih ada UNES, UNY, UNHAS, gitu, UNAN gitu. Nah, ini juga ada ITB, itu di admission.itb.ac.id gitu. Ada ITS juga. Sebenarnya semua kampus tuh pasti ngadain mandiri ya, tergantung kalian mau cari informasi yang mana dan mau ikut yang mana gitu. Intinya banyak banyakin cari informasi ya teman-teman, jangan males cari informasi. Nah, karena berhubung ini udah min 3 UTBK ya, aku pernah ngasih UTBK juga, jadi aku kasih motivasi gitu. Aku juga dulu mendekati UTBK tuh kayak demot gitu ya teman-teman, burn out, kayak rasanya malah makin males buat belajar UTBK, makin dekat hari UTBK tuh kayak mikir UTBK tuh seseram itu, sampai kadang tuh malas belajar gitu. Ini aku kutip dari film Komang 2025. Yang kata Komang tuh kayak gini, tinggi sekali mimpimu, kalau mimpimu setinggi itu nyalinya juga harus tinggi, jangan cuma sependek tali jemuran. Jadi bermimpi setinggi mungkin tuh nggak apa-apa banget teman-teman. Jadi kalau misal kalian mikir aku pengen masuk UI, ya nggak apa-apa gitu, bermimpi setinggi itu, tapi juga harus dibarengin sama nyalinya juga, which is itu kayak effort kalian buat ngegapai ngegapai gitu. Aku dari SMK yang memang bukan favorit banget, dan aku tuh kayak bermimpi bisa masuk top 10 PTN. Ya pas itu aku banyak banget dapet kayak kamu tuh harus realistis gitu, kayak kamu nggak bisa gitu karena emang alumni gak ada yang masuk top 10, dan ya dikata-katain gitu sama guru-guru, tapi aku tetap punya nyali biar bisa masuk top 10 gitu. Ya akhirnya aku keterima gitu di UB. Itu kayak suatu kebanggaan juga gitu. Jadi jangan pernah takut buat mimpi gitu.
Kalau misal achieve kan kalian bisa kayak ada kebanggaan sendiri gitu. Daripada kalau misalkan nggak coba sama sekali gitu ya teman-teman. Mungkin aku mau sebelum selesai aku mau kasih kesimpulan dari hari ini. Jadi untuk rencana pasca UTBK ya teman-teman, itu mungkin kalian habis selesai kajian UTBK, habis keluar ruangan, kalian harus bikin dua plan. Yang pertama mungkin dari plan yang kalau misal kalian lulus UTBK, itu kalian bikin plan entah itu kalian mulai persiapan buat dokumen-dokumennya sama kalau bisa kalian rantau juga siap-siap buat cari kos atau biaya hidup yang lainnya. Terus yang kedua kalau misalnya kalian nggak lulus UTBK itu bisa milih pertimbangkan tiga hal ini yaitu mandiri, gap year atau kerja gitu. Kalau mandiri itu kalian harus tahu langkah-langkahnya tentunya harus cari-cari pinter-pinter cari informasi terkait seleksi mandiri di tiap univ. Ini aku juga kasih juga berapa tautan resminya dari berapa univ. Nah, itu seputar dari aku tentang rencana pasca UTBK. Jadi mm, ini selanjutnya mau dilanjut Q&A atau ke materi selanjutnya? Oke, baik Kak Farhan. Sebelumnya terima kasih ya atas pematerian yang disampaikan. Kita lanjut ke sesi materi selanjutnya dulu ya Kak. Abis itu nanti baru kita Q&A-nya bareng-bareng. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman. Aku izin soft share. Oke, baik. Terima kasih Kak Farhan atas pematerian yang disampaikan mengenai rencana pasca UTBK kita mau apa, seperti itu ya. Dan juga tadi ada quote sedikit dari Kak Farhan yang sangat kena dengan kita-kita yang sedang berjuang seperti itu ya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke materi selanjutnya dari Kak Hisham. Halo Kak Hisham. Halo, Oke, masuk nggak ya selamat malam suaranya? Kak Oke, Hisham. malam. Oke, sudah siap untuk sharing dan juga maybe cerita-cerita bareng teman-teman di sini Kak? Siap dong. Oke, Ya. so layar dan waktu saya persilahkan kepada Kak Asyam, silahkan. Oke, ntar ya aku share screen dulu. Nah, udah tampil belum ya layarnya ya? Udah ya? Udah. Bentar. Oke, halo teman-teman semuanya. Mungkin ada kalau ada yang belum kenal, kenalin nama aku Hisham atau bisa dipanggilnya Kasem. Aku mahasiswa di Universitas Pajajaran jurusan Teknik Informatika. Buat sekarang aku statusnya masih di tahun kedua atau semester 4. Nah, di sini aku bakal bawain materi tentang strategi nembak jawaban waktu TBK. Mungkin kedengarannya kayak apa ya, kayak gak penting, tapi sebenarnya ini ngaruh juga gitu buat teman-teman karena aku sebagai gambaran aja misalnya kan waktu aku UTBK kan aku UTBK sebenarnya 2 tahun ya jadi aku tahun kemarin sebenarnya nyoba lagi di 2024 jadi yang pengalaman aku kalau kita ngerjain soal UTBK contohnya kayak ngerjain soal-soal penalaran gitu ya kita kan bisa biasanya dikasih soal sekitar 20 soal gitu tapi cuma dikasih waktu sekitar 20 menit. Jadi kalau misalnya disimpulin, teman-teman harus bisa jawab satu soal hitungan itu dalam 1 menit gitu. Itu kan mungkin buat sebagian orang itu kayak susah banget ya. Mungkin kalau bisa aku simpulin juga, kayaknya itu orang-orang jenius doang yang bisa jawab 20 soal dalam 20 menit gitu. Karena aku pun sendiri waktu ngerjain soal penalaran, itu paling cepat pun di 20 menit itu baru ngerjain 15 soal, teman-teman. Gitu. Nah, oke, buat selanjutnya nah, ini tips yang pertama dari aku itu adalah pakai cara eliminasi, teman-teman. Nah, nanti di sini aku bakal praktikin juga gimana caranya. Nah, aku bakal ngasih contoh studi kasus soal SNBT tahun 2024. Itu soalnya kayak gini. Nah, cara eliminasi adalah hintnya itu pilih jawaban yang paling banyak keluar. Nah, kalau teman-teman lihat dari contoh soal, teman-teman langsung bisa kelihatan yang paling banyak keluar itu adalah di angka 0,99 gitu kan. Soalnya 0,99 ini paling besar dan juga paling banyak itu ada 3 buah. Nah, ada di sini sama di sini kan. Nah, udah itu berarti teman-teman ngeliminasi jawaban yang sedikit keluarnya. Berarti yang ini sama yang ini teman-teman coret aja gitu. Nah, terus kalau udah 3 lagi, nah teman-teman kayak tadi lagi cari jawaban yang banyak keluar. Nah, contohnya itu ada di 38. Karena 38 kalau misalnya teman-teman lihat itu muncul sebanyak
Di sini ada 2 kali kan. Nah, berarti 3 kali malah, aku lupa. Nah, yang bawah. Nah, berarti yang 19 teman-teman bisa eliminasi. Dan yang belum keeliminasi itu jawaban A. Jadi jawaban A kita coret karena dia 19. Nah, selanjutnya itu teman-teman berarti kalau masih ada lagi, teman-teman cari lagi. Misalnya contohnya di sini masih ada nih. Ternyata ketemu 18. 18 ini di sini muncul 2 kali. Nah, berarti jawaban yang cuman 3 doang kan itu ada 3 tuh. Nah, berarti dicoret. Nah, udah dari sini ketemulah satu jawaban yaitu C. Jadi teman-teman jawaban akhirnya itu milihnya di C gitu. Kurang lebih gambarannya metode eliminasi. Tapi kan apa namanya? Ini kasusnya kalau memang teman-teman udah kepepet ya. Pokoknya strategi nembak jawaban UTBK itu kasusnya kalau teman-teman udah kepepet banget kayak pokoknya gini, teman-teman tuh harus bisa memberi keputusan waktu yang teman-teman punya itu cukup apa enggak gitu. Nah, kalau yang aku rasain, aku tuh biasanya kalau waktunya udah 5 menit, aku memutuskan untuk nembak jawaban. Kalau misalnya soalnya itu lebih banyak daripada waktunya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya sisa 5 menit, tapi soal teman-teman itu masih sisa 10 gitu. Nah, itu teman-teman possible banget buat nembak jawaban dulu baru teman-teman mikir gitu. Nah, terus Kak, gimana kalau jawabannya beda semua gitu? Kayak ya pokoknya gak ada yang kesamaan lah gitu kayak tadi. Kalau tadi kan kasusnya kita balik dulu. Kasusnya kan langka gitu ya, kayak ada soal yang banyak keluar, terus ada yang ya diubah-ubah angka dikit lah gitu polanya. Nah, itu teman-teman bisa pakai apa namanya? Tips eliminasi kayak tadi. Nah, terus gimana kalau kasusnya itu beda semua gitu? Misalnya kalau dari kasus sebelumnya itu yang A itu misalnya 0,88, yang B misalnya 0,77, yang D 0,55 gitu. Dan terus-terusnya lah gitu. Kan itu beda-beda semua ya. Terus kayak misalnya Kak gimana kalau misalnya selain penalaran gitu di bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan beda-beda kan. Nah, itu teman-teman jangan pakai teori kancing baju ya, teman-teman. Ini ada beberapa tips lagi yang bakal aku kasihin ke teman-teman. Ini based on pengalaman aku sebelumnya, karena aku pun ketika waktunya habis, itu aku pakai gunain tips-tips ini. Nah, yang pertama itu adalah blok jawaban yang masih sepi gitu. Nah, gimana sih maksudnya blok jawaban yang masih sepi? Nah, contohnya ada di sini. Misalnya ini jawaban teman-teman di subjek A gitu lah katakanlah ya. Nah, teman-teman itu udah jawab eh, nomor 1 A, nomor 2 misalnya di skip karena kepanjangan soalnya gitu, nomor 2 B dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat di sini jawaban yang jarang keluar atau yang apa ya, notabene malah gak ada gitu di jawaban teman-teman kan jawaban kok malah balik. Nah, jawabannya itu kan E kan. Nah, berarti teman-teman isi jawaban yang kosongnya itu pakai jawaban E. Karena jawaban yang E ini masih gak ada gitu di lembar jawaban teman-teman. Kak, gimana kalau misalnya E-nya ada? Ya udah, kalau misalnya ada semua, cari jawaban yang dikit keluar, yang masih dikit. Misalnya A-nya munculnya 3 kali, B-nya misalnya munculnya juga 3 kali gitu. Terus C-nya misalnya 2 kali. Nah, sedangkan E ada nih, tapi cuma sekali. Ya tetap aja karena E-nya paling dikit. Ya udah teman-teman tembak aja E semua gitu. Nah, terus yang dua lainnya adalah sebenarnya ini entah kenapa ya, ini template dari tahun ke tahun dari pembuat soal kali ya, yaitu blok jawaban B sama blok jawaban C. Jadi gimana? Jadi entah kenapa ya, dari tahun ke tahun itu, dari pengalaman aku pun, eh, aku tuh denger rumor, kalau misalnya kita kepepet, itu blok jawaban B aja. Dan temen aku ada yang meraktekin dan ternyata itu work, teman-teman. Kayak dia tuh banyak jawaban benar, padahal dia banyak ngasalnya di B gitu. Dan itu terjadi juga di tahun 2024 kemarin. Temen aku jawab blok B gitu, terus ternyata emang nilainya gede, dan aku nggak tahu emang template apa gimana ya. Nah, tapi kalau misalnya alternatif lain, itu teman bisa ngebloknya jawaban C. Kak, kenapa sih nggak ada A, D, sama E gitu? Karena pengalaman aku sendiri, A, D itu soal-soal yang sering keluar di UTBK. Jawaban yang sering keluar di UTBK gitu. Jadi, dari pengalaman aku waktu ngerjain soal-soal UTBK, itu jawabannya A itu banyak, D itu banyak, E itu banyak. Jadi yang agak nggak terlalu banyak tuh B sama C gitu. Jadi teman-teman bisa nembak, bisa ngeblok jawaban B sama jawaban C gitu. Nah, sebenarnya itu doang sih tips-tipsnya, nggak banyak banget.
Nah, terus kalau ada yang nanya lagi, Kak, emang cara ini pasti berhasil? Ya, enggak dong. Kalian tetap harus belajar gitu, teman-teman. Harus persiapin diri buat belajar. Jadi strategi yang tadi aku kasih dari awal, itu buat teman-teman emang kalau udah kepepet. Jadi rumusnya kayak tadi ya, kalau misalnya waktu yang teman-teman punya dibandingkan soalnya itu lebih banyak soalnya. Kayak tadi misalnya soalnya 10 tapi teman-teman masih punya waktunya 2 menit. Ya udah saran dari aku itu tembak jawaban aja. Jangan sampai gak diisi ya, karena kan UTBK nggak ada pengurangan nilai kan. Nah, terus pokoknya paling teman-teman tuh harus lihat mulai ngeblok itu kalau bisa dari 2 menit terakhir. Nah, 2 menit terakhir kalau misalnya soalnya masih banyak, ya teman-teman bisa ngeblok. Kalau enggak, kalau misalnya soalnya masih dikit, ya udah 1 menit terakhir aja gitu. Kalau enggak, biasanya aku ada satu tips juga. Kalau aku biasanya ngeblok soal karena biasanya gak keburu ya waktunya. Jadi aku tuh dari awal ngeblok soal dulu teman-teman. Jadi waktu ganti sesi kan UTBK gitu ya, ganti-ganti sesi kan. Nah, ketika sesi misalnya ke PM gitu. Nah, aku sebelum mulai ngerjain, aku ngeblok dulu di awal gitu. Misalnya ngeblok B semua gitu. Nah, udah itu baru aku ngerjain gitu. Karena emang UTBK tuh sebenarnya bukan eh, berlomba-lomba dalam mengerjakan ya teman-teman, tapi sebenarnya berlomba-lomba dalam waktu gitu. Mau sepintar apapun teman-teman, pasti kendala utamanya adalah waktunya gitu teman-teman. Karena susah banget teman-teman ngerjain, contohnya kayak tadi ya, penalaran gitu, ngerjain satu soal tapi dalam 1 menit. Nah, itu tantangan besar banget teman-teman. Makanya adalah namanya strategi nembak jawaban gitu. Nah, udah sih itu aja dari aku. Mungkin aku balikin lagi ke MC. Makasih banyak teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Hisham atas materi yang disampaikan kepada teman-teman dan sangat-sangat insightful banget ya. Bahwa ternyata ada juga yang namanya nembak gitu. Ke jawaban UTBK gitu ya. Bukan ke aja. Oke, sekarang mungkin kita langsung lanjut ke sesi Q&A aja ya. Oke, jadi mungkin aku akan mengundang pemateri kita pada malam hari ini. Ada Kak Hisham dan juga Kak Farhan buat bergabung di main screen gitu. Sebentar. Oke, nah buat teman-teman boleh banget langsung drop question kalian ke kolom chat atau langsung on mic juga boleh banget pada pematerian kita malam hari ini. Dan tema kita malam hari ini ialah rencana pasca UTBK dan juga em, persiapan menjelang UTBK seperti itu. Jadi teman-teman boleh banget langsung drop question kalian di Q&A chat box dan kita langsung sharing session bersama pemateri kita yang super duper keren pada malam hari ini. Oke. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman nih ya Kak, mungkin kita sharing session aja nih sekalian bareng-bareng dulu. Dan juga sharing pengalaman kakak-kakak sekalian. Iya, dan juga sharing pengalaman kakak sekalian pada waktu UTBK kemarin itu seperti apa gitu ya. Dan mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Farhan, bahwa kita bikin rencana tuh jelas dua ya. Setelah UTBK gitu kan. Antara kita lulus ataupun kita tidak lulus. Memang itu kan kemungkinannya seperti itu. Nah, em, oke, kira-kira kalau untuk mengatasi semisal nih ya, tapi jangan sampai gitu kan. Semisal kita nggak lulus nih Kak, tapi semoga aja semua yang ada di Bimbel ABC ini lulus semua. Amin. Nah, semoga gitu ya. Tapi lanjut lagi ke pertanyaanku. Apa ya tadi ya? Oke, ya. Jika nih kita tidak lulus, kira-kira gimana sih caranya kita tuh mengatasi kesedihan kita gitu kan? Apalagi nanti lihat teman-teman kita tuh banyak yang lulus seperti itu. Pasti kan kita ke-trigger ya Kak ya. Nah, itu pasti kan masuk nih ke mental health kita kayak takut pasti kan ngedown of course ya. Nah, gimana sih cara kita supaya nggak berlama-lama dalam fase itu gitu Kak Farhan? Mungkin bisa dibantu jawab Kak. Sharing session aja kita. Baik, sedih itu wajar ya teman-teman, apalagi kalau UTBK gitu ya. Berdasarkan pengalaman aku juga gitu. Yang pertama, ya ini temen aku yang kalau lulus UTBK tuh aku juga sempet sharing-sharing sama dia gitu. Yang pertama tuh yang harus dilakuin after nggak lulus, ini ya detik pas kalian lihat pengumuman terus nggak lulus, kalian harus langsung detox sosial media, jangan buka apapun. Kalian pasti itu, karena kalau lihat sosial media tuh pasti banyak teman-teman kalian yang lulus tuh pada bikin JJ lah atau kayak ucapan selamat. Nah itu tuh malah bikin sedih teman-teman, malah bikin kayak aduh kok aku nggak bisa gitu, kok aku nggak lulus tapi mereka lulus itu. Nah kan itu malah nambah pikiran ya, nambah overthinking lagi. Nah itu nambah bikin sedih lagi gitu. Jadi tips yang pertama, kalian minimal detox sosial media tuh 1 minggu.
Jadi biasanya tuh after 1 minggu tuh udah selesai gitu mereka ucapinnya, jadi janjinya tuh biasanya udah selesai gitu. Nah itu salah satu tips yang pertama ya, kayak jangan lihat eh, bener sih jangan lihat pencapaian orang lain gitu, kayak fokus ke diri sendiri aja gitu. Nanti malah jadi pembanding kalau misalnya lihat pencapaian orang lain gitu. Terus yang kedua tuh kayak em, mungkin tetap ya kayak berusaha ngeyakin diri sendiri gitu, kayak UTBK tuh bukan akhir dari segalanya, yang seperti yang aku bilang tadi justru malah awal banget buat kalian bisa masuk dunia perkuliahan gitu. Jadi selain selain kayak bisa mulai buat fokus ke plan yang udah kalian buat kalau misal nggak lulus UTBK. Jadi tetap kayak udah ya jangan sedih-sedih lagi, tetap nyakin diri sendiri. Mungkin dari kalian dua itu aja sih Kak, kalau misal kalian gak lulus UTBK. Kayak yang pertama mungkin detox sosial media, yang kedua tetap yakin diri sendiri bahwa kalian tuh bisa buat kuliah dan UTBK bukan akhir dari segalanya gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Farhan atas tips yang diberikan kepada kita semua. Dan sebetulnya tips yang diberikan Kak Farhan juga ini ya, nggak berlaku buat, bukan hanya berlaku buat UTBK aja, tapi berlaku juga buat kehidupan nggak sih? Kayak kita tuh buat melihat pencapaian seseorang tuh bikin kita ke-trigger. Kalau ke-trigger kita bagus, it's okay, nggak apa-apa ya. Tapi kadang ke-trigger kita tuh jadi bikin kita tambah ngedown gitu loh teman-teman. Jadi be careful banget tentang sosial media ini. Dan aku setuju banget sama apa yang disampaikan oleh Kak Farhan. Oke, masih tentang rencana pasca UTBK, kira-kira dari point of view-nya Kak Syam nih, kan kita setelah tes UTBK ini kan ada jeda waktu ya Kak ya, antara pengerjaan UTBK sama pengumuman gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan buat mengisi waktu-waktu itu? Mungkin bisa sharing ke teman-teman Kak. Oke, nih buat teman-teman, sebenarnya, aduh, ini karena udah kepalang juga ya, jadi aku numpang ini juga ya, mana ya? Gitu. Jadi kalau bisa teman-teman itu dari sekarang itu teman-teman tuh udah nyiapin yang namanya bentar, share. Nah, teman-teman tuh dari sekarang kalau bisa udah nyiapin kayak gini. Ini kasus dari aku. Ini aku ya, aku waktu dulu itu bikin timeline kayak gini. Jadi teman-teman meskipun masih UTBK atau belum pengumuman, teman-teman bikin dulu aja timeline gitu. Misalnya kayak gini, ada general time. Teman-teman boleh kayak misalnya dimasukin ini jadwal Mandiri UB misalnya kayak tadi, terus kalau enggak jadwal apa gitu pokoknya teman-teman masukin aja di sini, terus masukin juga linknya di mana aja, biar kenapa tujuannya, apa tujuannya, teman-teman biar ingat. Kayak nanti kan teman-teman dimasukin tanggal nih, di ini salah kenapa di sini ya. Nah, aduh, nanti aja lah. Nah, pokoknya teman-teman masukin tanggal biar teman-teman inget tenggatnya itu kapan gitu. Terus next ada juga teman-teman nyiapin jadwal belajar juga gitu. Ya jadi teman-teman jangan karena UTBK-nya beres, teman-teman nggak belajar lagi gitu. Jangan. Teman-teman harus tetap belajar juga. Malah kalau bisa ya karena teman-teman misalnya ini amit-amit lah ya, teman-teman misalnya ada gak lolos gitu, kayak aku sih, aku juga nggak lolos kok. Nah misalnya nggak lolos gitu, nah teman-teman tetap ya harus belajar juga gitu. Malah karena teman-teman gal misalnya aku lah ya, misalnya karena aku nggak lolos, ya berarti karena aku kurang gitu di UTBK, makanya aku harus belajar lagi gitu. Makanya tetap harus ada jadwal belajar. Malah kalau ada jadwal TO ya ada jadwal TO, terus kalau aku ada tracking nilai harus berapa gitu. Hari ini berapa, sekian berapa berapa gitu. Terus ya ini aku sih, aku kalau misalnya udah ngerjain suatu hal, karena ngejar PTN tuh yang aku rasain tuh emang capek teman-teman, kayak capek banget itu ngejar PTN. Makanya biasanya aku nyiapin sheet buat cerita, karena kan ya malah kalau misalnya kalau aku cerita ke temen tuh malah kayak dia tuh malah ngebanggain diri gitu loh, ngerti gak sih teman-teman? Ini jahat sih sebenarnya, tapi kayak emang gitu loh. Kayak misalnya aku cerita nih kayak, ih aku ketolak misalnya di PTN A, di PTN B, terus teman aku biasanya responnya kayak, oh iya gitu, aku waktu tes kemarin gampang loh soalnya, terus aku lolos di jurusan A, jurusan B, kayak yang kita niat awalnya curhat malah kayak ya kasarnya disombongin lah ya gitu. Soalnya kayak emang berat banget teman-teman ngejar UTBK itu, makanya aku aja lolos PTN itu jalurnya jalur mandiri gitu teman-teman. Jadi aku tuh masuk Unpad jalurnya jalur mandiri gitu. Itu sih kalau dari aku tipsnya. Oke, jadi take a note banget ya Kak ya tentang timeline, terus apa aja yang bisa kita lakuin gitu kan terkait persiapan UTBK dan juga nanti setelah UTBK kita bisa apa. Bukan berarti setelah kita selesai UTBK terus kita berhenti belajar. Kan berarti seperti itu ya Kak ya.
Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman, dari teman sih ya, satu aja yang tanya soalnya. Ini tentang ujian mandiri gitu. Kak, kalau mau ikutan mandiri lebih baik setelah pengumuman SNBT atau sebelum pengumuman SNBT? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Farhan tadi yang menjelaskan terkait mandiri. Boleh Kak Farhan, silahkan. Baik, jadi kalau menurut aku ya teman-teman, itu kalian daftar mandirinya after pengumuman UTBK aja. Tapi kalau belajarnya buat seleksi mandiri itu udah harus selesai pas uh, kalian ngerjain UTBK gitu. Jadi kan habis ngerjain UTBK tuh ada selang waktu buat nunggu pengumuman. Nah, di selang waktu itu kalian manfaatin buat belajar materi buat mandiri gitu. Misal materi apa, kutu UGM ya. Itu kan biasanya tuh dia ada materi-materi khusus buat mandirinya mereka gitu. Which is kayak TPS atau TPA gitu. Nah, itu kalian harus belajarin, mantepin di selang waktu itu gitu, manfaatin waktu itu buat belajar itu. Tapi kalau buat daftarnya itu after pengumuman UTBK aja gitu. Kayak soalnya kan kalau misal udah lolos UTBK gitu, itu kalian kan harus ambil kan ya. Kalau misal udah daftar mandiri tapi lolos UTBK kan sayang banget uang buat daftar mandirinya gitu. Itu sih teman dari aku. Baik, jadi dari kalau dari Kak Farhan, maaf, kalau dari Kak Farhan untuk mendaftar ujian mandirinya nanti setelah pengumuman UTBK aja ya Kak, seperti itu. Ya, tapi dibarengin juga dengan persiapan teman-teman, banyak-banyak cari informasi tentang gimana sih rules atau ya ketentuan ujian mandiri, karena ujian mandiri setiap universitas itu beda-beda teman-teman seperti itu. Jadi perkaya banyak cari-cari informasi dan juga jangan lupa buat persiapkan diri teman-teman karena ini udah mau banget menjelang UTBK seperti itu ya. Jangan sampai kendor persiapannya baik dari latihan soalnya, tapi juga dari berkas-berkasnya juga jangan sampai ada yang tertinggal, dipersiapkan baik-baik persiapan teman-teman nanti pada saat tes UTBK seperti itu dan juga dari kesehatan mental fisik teman-teman semua. Oke, ini ada juga pertanyaan dari Kak Zaki. Kak, kalau ini kan saya kebagian tanggal 23. Apakah terus belajar aja sampai hari H atau kalau perlu istirahat kapan waktu istirahat belajarnya? Oke, mungkin bisa dijawab oleh Kak Hisham ya terkait belajar seperti itu persiapan buat UTBK. Boleh Kak Hisham silahkan dijawab pertanyaan dari Kak Zaki. Oke, menarik nih pertanyaannya. Kalau misalnya kebagiannya tanggal 23, ini harus belajar sampai hari H apa enggak? Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu itu, otak itu ada bagian-bagian khususnya, teman-teman. Ada otak yang emang harus diwajibin kita buat rehat gitu, kayak jangan sampai burnout lah. Malah kalau misalnya bagian otak itu sampai burnout, itu malah ngeblank gitu ibaratnya. Soalnya teman-teman pernah gini gak? Waktu teman-teman ngapalin skrip, misalnya teman-teman apa ya, simpelnya mau pidato atau mau presentasi gitu di depan, terus teman-teman nyiapin skrip nih, terus teman-teman hafalin gitu. Misalnya itu kan biasanya hamin sejam gitu ya, teman-teman ngapalin. Misalnya teman-teman ngapalin skrip hamin sejam gitu. Teman-teman suka ngerasa nggak sih waktu teman-teman presentasi marah ngeblank gitu, langsung ambiar gitu, yang teman-teman hafalin hilang semua segala macem. Nah, itu emang dasarnya otak tuh kayak gitu, teman-teman. Jadi, saran dari aku ya, meskipun teman-teman hamin satu, saran dari aku ya teman-teman jangan di push terus gitu buat belajar. Ya, teman-teman healing dulu lah kalau hamin satu ya. Nah, malah kalau aku dulu tuh Hamin satu UTBK, aku tuh jalan-jalan aja ke kampus. Impian aku waktu itu aku jalan-jalan ke kampus UI, ke kedokterannya di Salemba. Jadi aku Hamin satu UTBK itu aku nggak belajar, kayak ya udah aku biar otak aku fresh waktu UTBK. Kan opsinya gini teman-teman. Teman-teman punya opsi eh, otak teman-teman mateng tapi burn out waktu UTBK, atau otak teman-teman fresh jadi waktu ngerjain UTBK itu ya udah fresh aja gitu otaknya. Kalau aku sih tipikal orang yang pengen waktu TBK tuh fresh gitu, masih mateng otaknya gitu, udah mateng lah istilahnya. Makanya kalau saran dari aku, mending kalau udah hamin satu, itu teman-teman refreshing lah, mau kemana bebas, misalnya mau nonton kayak, mau kayak aku misalnya jalan-jalan ke kampus impiannya, ke UI, ke kedokteran gitu, keliling-keliling, lihat kampus, study tour gitu. Nah itu lebih bagus teman-teman dibandingkan teman-teman ngampus belajar terus-terusan sampai hari H gitu. Itu sih kalau jawaban dari aku. Oke, jadi Kak Hisham prefer buat healing teman-teman gitu. Dan benar banget ya, Kak, lebih baik kita santai aja persiapin diri kita semaksimal mungkin supaya nanti itu hasilnya kita bisa maksimal gitu teman-teman pada saat mengerjakan soal. Kita bisa lebih fokus gitu
kita lebih bisa relax gitu. Jadi otak kita nggak bener-bener nggak kebakar gitu ya, Kak. Dijejeli soal terus gitu. Kasihan sama otak kita gitu. Jadi kita rehatkan sebentar buat persiapan supaya nanti hasil UTBK-nya maksimal seperti itu. Ini ada lagi juga yang meminta saran, Kak. Mungkin dari Kak Farhan ya. Kak, maaf aku juga mau minta pendapat. Kebetulan kan aku dapat UTBK di tanggal 30 nih. Masih ada 9 hari. Jadi ini tuh mending buat review materi atau fokus di aja, Kak. Bisa dijawab, Kak Farhan, silakan. Baik, dari Nazla ya. Kalau misal dari aku sendiri ya teman-teman dulu waktu UTBK tahun kemarin, aku udah kayak amin 2 minggu atau amin sebulan UTBK tuh aku udah fokus buat review materi gitu. Karena review materi itu nggak terlalu berat buat otak. Jadi kayak misal baca-baca aja terus ngulang-ngulang gitu. Terus aku juga barengin juga sih sebenarnya sama latihan, tapi latihan soal yang nggak sulit-sulit banget atau nggak banyak-banyak banget gitu. Jadi kalau rekomendasi dari aku, saran dari aku tuh, apalagi kamu udah hamil 9 ya, itu udah fokus buat kalau emang mau belajar lagi, buat review materi aja sama latihan soal dikit-dikit, jangan yang banyak banget. Jadi misal kayak paginya kamu review materi, malamnya boleh latihan soal, tapi dia cukup kayak 10 soal aja gitu. Jadi dia tuh nggak kayak ngeberatin, intinya cari yang nggak ngeberatin otak kamu gitu. Di selang kayak mendekati UTBK, jangan cari yang kayak yang buat otak kamu capek, berat gitu kan. Karena setiap orang kan punya limitnya masing-masing ya. Kalau aku sendiri tuh dulu gitu kayak aku udah cukup buat 10 soal aja tiap hari, apalagi udah deket UTBK. Kayak aku juga memanage otak aku biar nanti dia nggak terlalu demot atau burn out gitu, ya kata Kak Isyam gitu ya. Intinya diatur sendiri, tapi saran dari aku cukup review materi aja. Itu sih, Kak. Oke, jadi selain review juga kita imbangin dengan latihan sedikit-sedikit ya Kak ya, 10, 5 soal, 15 soal seperti itu ya. Yang penting jangan sampai hilang apa yang udah teman-teman pelajari selama ini dan apa yang udah teman-teman persiapkan selama ini. Seperti itu. Oke, mungkin untuk the last discussions gitu ya, untuk diskusi terakhir mungkin dari Kak Farhan dan juga Kak Hisham nih, bisalah beli, maaf, bisalah kasih tips, kasih semangat gitu terkait apa sih yang harus teman-teman persiapkan dan apa sih yang harus teman-teman lakukan dan jangan lakukan nanti pada saat UTBK, menjelang UTBK atau pasca UTBK seperti itu. Mungkin dari Kak Hisham terlebih dahulu, boleh di-sharing ya Kak ya. Oke, mungkin buat tipsnya tadi udah aku kasih-kasih juga ya, kayak hari Hamin berapa ngapain, terus apa yang dipersiapin. Pokoknya eh, tips terakhir dari aku, kalian kalau bisa siapin yang pertama nih, siapin semua perlengkapan-perlengkapan UTBK itu Hamin 1. Misalnya kan UTBK tuh butuh ini ya, kayak KTP, ijazah, segala macem. Nah, terus kalian teman-teman pastiin juga patuhi peraturannya. Misalnya di peraturannya kalau misalnya yang udah lulus ya, setahu aku itu wajib ijazah gitu. Nah, Oh teman-teman iya. kalau yang emang Ya. misalnya gap year gitu, jangan teman-teman bawa Rumah makan SKL, gitu surat ya. keterangan lulus Rumah gitu, makan tapi gitu loh. bawa Kayak gitu. ijazah gitu. Karena ada kasusnya kayak temen aku waktu TBK, dia tuh udah lulus tapi bawa Lagi ijazahnya wangi live lagi ya. gitu. Gitu. Kan Terus takut takut. Wakil pilihan. eh, selanjutnya tips dari aku itu apa ya? Kalau aku sih saran dari aku pokoknya temen-temen jangan banyak di push gitu. Tetap harus nge-refreshin otak. Jangan yang terpenting itu bawa santai aja. Ngerjain UTBK itu bawa santai aja, jangan dibawa tegang gitu. Teman-teman relax. Ya caranya relax gimana ya? Sebenarnya aku juga nggak bisa sih mau serileks apapun juga tetap tegang gitu. Tapi usahain semaksimal mungkin gitu. Teman-teman tuh jangan tegangnya benar-benar tegang gitu loh. Soalnya aku pengalaman aku nih, ini mah real pengalaman aku. Jadi waktu itu karena ini ya waktu 2023 ya. Itu karena aku saking tegangnya waktu ngerjain UTBK. Itu aku ngelamun 3 menit, teman-teman. Aku ngelamun waktu ngerjain soal bahasa Indonesia karena kayak udah overthinking itu soalnya kan panjang ya. Soalnya tuh panjang banget, aku overthinking ini waktu segini cukup gak ya? Terus aku ngelamun 3 menit gitu, teman-teman. Dan aku baru sadar ya, lah udah 3 menit aja aku ngelamun gitu. Makanya teman-teman kalau bisa tuh jangan tegang gitu. Jadi teman-teman harus fokus kerjaan soal, ya jangan dibawa overthinking lah gitu. Yang enggak ditinggalin dulu lah pikiran yang negatif gitu. Gitu sih kalau dari aku.
Baik, terima kasih Kak Isyam. Jadi berbanyak positive thinking teman-teman. Jangan bebani diri sendiri dengan pikiran-pikiran buruk, hal-hal yang buruk. Apalagi teman-teman mau persiapan UTBK seperti itu. Dan make sure berkas-berkasnya juga jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau dari Kak Farhan gimana nih Kak kira-kira? Jadi kalau aku dari aku ya teman-teman, dulu tuh aku terakhir belajar itu hamil 2 UTBK aku. Jadi udah hamil 2 UTBK tuh aku udah stop stop review materi sama stop latihan soal. Aku fokus buat rehatin diri aku, baik itu fisik, mental maupun otak aku, biar bisa fresh. Karena aku juga tipe orang yang emang kayak gampang panik gitu, gampang ke pressure. Jadi aku berusaha buat bisa meminimalisir itu gitu. Kayak aku bener-bener istirahat total, apalagi udah hamil 1 TBK ya. Kayak bener yang kata Kak Isyam, selain juga persiapin segala hal kayak berkas-berkas, pakaian atau semacamnya, kita juga harus persiapin diri juga gitu. Karena kalau udah masuk ruangan UTBK ya, kayak itu hawanya udah beda gitu. Apalagi lihat pesaing-pesaing kita. Aku tuh dulu ya lihat pesaing aku ya pada pada Cina-Cina gitu, pada pinter-pinter kelihatannya gitu, itu udah bikin mental kita breakdown gitu. Aku pas itu juga sempet buat ngedown bentar pas mau ke ruangan UTBK, tapi aku juga balik lagi kayak gak usah dipikirin, tetap kuatkan mental kalian gitu. Jangan, tetap harus fokus ngerjain karena tujuan kalian di situ tuh buat ngerjain UTBK, bukan buat ngelihat mereka-mereka yang lebih dari kalian gitu. Itu salah satunya. Terus yang kedua, kalau udah di ruangan, udah pas kalian di depan komputer gitu ya, udah ngerjain UTBK nih, udah mulai, udah start. Nah, itu kalian harus bener-bener fokus. Jangan ke trigger apapun, karena berdasarkan pengalaman aku ya, itu pasti aja ada aja kayak suara-suara gitu ya, bikin kita nggak fokus gitu. Entah itu dari temen sebelah kita atau sekitaran kita gitu. Berdasarkan pengalaman teman-teman aku juga itu, ada yang mungkin dia ada yang gerakin kursinya gitu, itu ada gitu. Aku juga ngalamin kayak gitu, tiba-tiba teman sebelah aku tiba-tiba suaranya kayak gebrak meja gitu, entah kenapa dia kayak gitu gitu. Nah, itu salah satu gangguannya ya, kayak after kayak gitu tuh kalian harus tetap fokus, jangan buyar fokus kalian gitu. Nah, pas kemarin juga tuh TBK tuh aku sempet ngantuk gitu pas ngerjain literasi bahasa Indonesia, karena emang selain ruangannya dingin banget dan bahasa Indonesia kan bacanya banyak banget ya, itu bener-bener bosenin gitu, bikin tiba-tiba mata kayak sayu, tiba-tiba hilang gitu. Nah, itu harus bener-bener um, kayak diatur gitu, jangan sampai kalian ketiduran di UTBK gitu. Karena di ruangan aku juga ada yang ketiduran dan itu ditegur sama petugasnya. Untung kalau ditegur, kalau nggak ditegur kan kalian bisa kehilangan banyak waktu tuh. Nah, kalau misal dari selesai UTBK-nya ya, kayak misal keluar dari UTBK gitu, keluar dari ruangan. Nah, itu saran aku, jangan terlalu dipikirin terkait apa yang kalian udah lakuin selama di ruangan UTBK itu. Benar-benar kalian harus ngelepas semua beban kalian yang kalian pegang pas di ruangan UTBK. Jadi itu juga bisa satu biar kalian gak overthinking juga. Kalian benar-benar nyakin diri sendiri bahwa di ruangan UTBK itu aku udah berusaha semaksimal yang aku bisa, semaksimal yang aku punya. Jadi terkait hasil tetap berserah gitu. Jadi terkait itu juga, terus ada yang tanya ini apakah ada toilet gitu kalau kebelet gitu ya. Ada teman-teman sebenarnya, tapi itu makan waktu gitu, kayak sayang banget gitu kalau kalian misal ke toilet, apalagi toiletnya tuh biasanya jauh. Tapi kalau emang kalau dengan kebelet banget ya gitu, ya nggak apa-apa sih daripada nggak fokus gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa ditahan ya tahan aja. Waktu TBK tuh terbatas banget ya teman-teman, dan ke toilet tuh butuh waktu banyak gitu. Jadi saran aku ditahan kalau bisa gitu. Itu itu aja sih Kak Alma dari aku. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Farhan dan juga Kak Hisham. Ini makan waktu sukses kita kah, Kak? Itu ada pertanyaan tambahan dari Zaki. Ketika kita pergi ke toilet, apakah itu memakan waktu sukses kita, Kak? Mungkin bisa dijawab. Tentu aja ya guys ya, makan banget itu. Karena kalian kalau toilet tuh waktu masih jalan gitu, nggak berhenti kayak, oh ini ke toilet aku berhenti waktunya, nggak gitu. Waktunya tuh tetap jalan ya. Nanti tiba-tiba bisa-bisa kalian balik dari toilet udah ganti subtes lain, itu bisa banget gitu. Jadi sayang.
Oke. Dan itu juga udah dikasih saran ya sama Kak Hisham. Bisa dibaca di kolom chat seperti itu. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Kak Farhan dan juga Kak Hisham atas respon dan juga jawaban, tips and trik dan sharing session yang diberikan kepada teman-teman. Jadi mungkin kita sudahi ya untuk sesi Q&A pada malam hari ini dan juga sesi pematerian pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak kepada Kak Farhan dan juga Kak Syam atas waktunya dan atas materi yang disampaikan kepada teman-teman. Lalu kita langsung lanjut aja ke pengarahan yang akan disampaikan oleh Kak Solihul Niam selaku founder Celako Academy. Kepada Kak Solihul Niam, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Alma atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Jujur aku ngomongnya sambil deg-degan nih kayak ini hari mentoring terakhir ya, di mana apa ya, udah berjalan selama 8 kali mentoring dan untuk pelaksanaan Bimbel juga sudah berjalan kurang lebih dari bulan November ya. Kalau misalkan teman-teman join dari awal sampai bulan ini kurang lebih ada 6 bulan seperti itu. Oke, di sini aku mau memberikan sedikit terkait tata tertib ya. Barangkali teman-teman di sini belum baca ya tata tertib pada saat pelaksanaan UTBK. Mungkin boleh di screenshot, barangkali nanti lupa ya teman-teman. Yang pertama itu sebelum ujian UTBK berlangsung. Jadi teman-teman di sini juga harus sudah mengetahui ruang ujian dan juga lokasi ujian sehari sebelum ujian berlangsung gitu. Dan mungkin beberapa PTN itu ada yang memperbolehkan untuk survei ya, survei lokasi. Itu silahkan kalau misalkan sempat. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sempat buat survei lokasi H-1 sebelum ujian, teman-teman harus datang pagi banget ya, paling nggak tuh setidaknya itu 1 jam sebelum di jadwal kalian gitu, supaya kalian tahu di mana gedungnya, terus ruangan apa gitu ya. Karena kalau misalkan kalian datangnya mepet, nanti untuk mengetahui ruang ujian itu, terus kalian juga butuh waktu juga seperti itu ya. Terus yang kedua, di sini jangan sampai kalian lupa membawa berkas-berkas yang harus dibawa. Yang pertama yaitu kartu tanda peserta ujian atau kartu UTBK yang kalian print ya, seperti itu. Terus yang kedua, ada fotokopi ijazah SMK, SMK atau MA sederajat yang sudah dilegalisasi, atau mungkin saat ini yang masih kelas 12 bisa pakai surat keterangan sedang kelas 12 seperti itu. Dan dibubuhi oleh cap dari sekolah gitu. Terus ketentuan pakaian, peserta dilarang mengenakan kaos oblong atau t-shirt ya. Jadi pakai pakaian yang rapi gitu, kemeja. Begitupun untuk yang putri juga sama ya, pakai pakaian yang rapi. Dan bahkan di beberapa universitas atau lokasi UTBK itu ada yang mewajibkan kalian pakai pakaian hitam putih gitu. Salah satu yang aku tahu itu ada Universitas Airlangga, kelihatannya pakai itu ya, pakai hitam putih. Terus kemarin juga sempat disinggung dari apa ya, dari Universitas Lampung juga sama ya, pakai hitam putih juga gitu. Jadi silakan teman-teman cek ya, cek di, biasanya informasi itu ada di akun Instagram kampus gitu. Ada peraturan-peraturan khusus memang ya. Jadi jangan sampai salah ya. Misalkan dari kampusnya mewajibkan pakai pakaian hitam putih, terus teman-teman pakai kotak-kotak sendiri, nanti kan juga beda sendiri gitu ya. Jadi silahkan bisa dicek ya. Biasanya seperti itu. Ada kampus yang punya ketentuan sendiri. Tapi mungkin secara umum yang aku tahu nggak ada ketentuan khusus dari apa namanya, SNPMB ya, dari si pusat UTBK ini nggak ada gitu dari ketentuan khususnya. Yang penting kalian pakai pakaian rapi, kemeja seperti itu. Terus harus bersepatu ya, harus bersepatu. Kalau bisa itu sepatu sepatu apa ya, jangan pakai sepatu slop lah ya yang kelihatan gitu, jangan. Kalau pakai sneaker kelihatannya nggak masalah gitu. Terus peserta harus datang ke lokasi paling lambat 30 menit. Nah, paling lambat 30 menit ya, tapi saran aku mungkin jangan terlalu mepet lah ya, bisa 1 jam gitu. Karena tadi ya, misalkan teman-teman di sini mau ke kamar mandi, itu bisa dimanfaatkan sebelum masuk ke ruangan gitu. Ataupun kalian bisa meminimalisir untuk tidak makan atau minum sesuatu yang membuat apa ya, uh, sering kencing gitu ya, seperti itu jangan gitu, karena sangat menghabiskan waktu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman udah di lokasi, kalian nggak ready, misalnya kalian mules atau pengen kamar mandi,
itu menghabiskan banyak waktu banget seperti itu. Apalagi kita kan nggak tahu ya kamar mandinya itu di mana seperti itu. Terus berikutnya peserta ini udah paham lah ya, tidak boleh membawa daftar logaritma, kalkulator, kertas, buku maupun catatan gitu ya. Kelihatannya tahun ini tuh untuk catatan kertas itu udah disediakan dari pihak penyelenggara gitu ya. Cuman kalian buat jaga-jaga, kalian siapkan aja kertas sama pulpen sama pensil gitu ya. Kalau misalkan nanti nggak boleh dibawa masuk ya udah tinggal di tas saja seperti itu ya. Tapi kelihatannya udah disediakan. Terus apa lagi nih? Peserta tidak boleh kerjasama. Oke, ini udah paham semua ya. Jangan sampai kalian berbuat kecurangan, bisa-bisa nanti di blacklist gitu karena dari tahun ke tahun ada kasus seperti itu ya. Terus ini tas dan buku catatan itu dikumpulkan. Peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan. Oke, ini sudah jelas ya mungkin ya. Eh, Oke, kita lanjut pada saat mengerjakan UTBK. Yang pertama, baca dengan seksama informasi ujian yang menampilkan informasi subtes, membaca dengan seksama penunjuk ujian, dan jangan khawatir ya, nanti akan ada simulasinya terlebih dahulu kok. Jadi sebelum kalian mengerjakan UTBK, nanti akan ada simulasi sekitar 15 menitan gitu dari panitia. Jadi kalian bisa tanyakan di situ. Misalnya kalian ada yang bingung dengan tampilan websitenya gitu. Tapi insya Allah sih tampilan websitenya menurutku oke dan aman lah ya. Seperti mungkin pada saat kalian mengerjakan tryout kurang lebihnya seperti itu ya, ada opsi buat lanjut, terus ada opsi buat ragu-ragu juga. Misalkan kalian masih ragu-ragu di salah satu soal, itu bisa seperti itu. Terus, oke, mungkin ini bisa dibaca sendiri atau di screenshot. Oke, untuk selama ujian ini hal basic ya, tidak diperbolehkan untuk berbuat kecurangan apapun itu bentuknya. Oke, seperti itu ya. eh gitu. Sebenarnya ya teman-teman, tryout-tryout yang sudah kalian kerjakan dari paket 1 sampai paket 8 ya, itu fungsinya buat melatih apa ya, habit kalian, daya fokus kalian untuk mengerjakan soal gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak pernah tryout tapi tiba-tiba mengerjakan UTBK, mungkin akan sangat kaget ya dengan apa ya, situasi pas kalian ujian ya. Soalnya UTBK itu cuman apa ya, nggak cuman 1 jam tapi 4 jam gitu ya. Bisa dibayangin 4 jam kalian di depan komputer dan misalkan kalian ngelamun dikit atau nggak fokus gitu ya bisa-bisa berakibat fatal ya, karena kalau misalkan kalian ngelamun atau ketiduran itu bisa melewatkan 5 menit ya bahkan ya, itu jangan sampai ya teman-teman. Makanya fokus di sini juga perlu, dan ketika mengerjakan ya posisi siap kalian mengerjakan gitu, nggak usah yang mungkin sambil tiduran atau apa gitu, seperti itu. Terus setelah mengerjakan UTBK, yang pertama memastikan kembali identitas dan jawaban yang telah diisikan sebelum klik tombol selesai. Jadi sebisa mungkin kalian sudah isi semua gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan kalian udah mepet ya, seperti tadi yang di apa ya, diinformasikan sama Kak Hisam, boleh kalian tembak jawaban, nggak apa-apa. Ada banyak tips juga yang bisa kalian lakukan bisa dicari di YouTube ya, informasi-informasi tersebut terkait tips nembak jawaban dan lain sebagainya. Tapi catatannya itu bisa kalian lakukan ketika kalian udah mepet banget, ketika kalian udah mengerjakan tapi nggak ketemu-ketemu gitu ya. Kalian bisa lakukan tips itu gitu ya. Yang pertama mungkin kalian harus fokus dulu mengerjakan. Setelah mungkin kepepet baru bisa kalian terapkan hal tersebut seperti itu ya. Terus peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat bel tanda waktu ujian berakhir berbunyi. Peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat tanda waktu ujian berbunyi, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu terkait tata tertib. Coba ya aku buka di kolom chat barangkali ada pertanyaan. Hmm, Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman bisa ditanyakan terlebih dahulu di kolom chat.
Oh ya, untuk tryout ya teman-teman. Untuk tryout nanti akan aku informasikan, dan untuk tryout yang terakhir ini bukan dari Caraku Academy, cuman kita pakai dari luar. Nanti aku akan kasih informasi terkait teknis pengerjaannya, sekaligus nanti pembayarannya bisa langsung dikirimkan ke aku untuk kode QRIS-nya seperti itu. Untuk tryout terakhir ini kita pakai yang dari luar supaya di sini kita juga bisa tahu ya terkait perbandingan teman-teman mengerjakan tryout di Caraku sama mungkin di luar juga seperti itu. Dan untuk minggu depan ini masih ada kelas ya teman-teman. Hari Senin sampai Jumat ya insya Allah ya masih ada kelas, dan untuk hari Senin besok juga ada 2 kelas ya sementara. Untuk jadwalnya akan di-share besok. Jadi tetap kalau bisa teman-teman bisa ikut kelasnya seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman. Kalau datang 1 hari sebelum UTBK itu jam berapa? Kalau kalian mau survei lokasi itu siang sampai sore sih. Kalau misalkan malam mau survei lokasi pun kelihatannya nggak susah ya gitu untuk cari gedungnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin sih dari pagi sampai sore gitu kalau mau survei lokasi. Tapi kalau misalkan nggak bisa banget ya nggak apa-apa gitu. Bisa datang 1 jam sebelum pelaksanaan gitu. Nanti bakal diarahin oleh satpamnya kok. Kira-kira gedung ini apa. Yang penting teman-teman di sini tahu gitu lokasi ujiannya di mana gitu. Karena di beberapa kampus kan kampusnya itu ada banyak kan lokasi kampusnya ya, nggak cuman di satu tempat ada yang namanya kampus A, kampus B, kampus C. Teman-teman juga harus perhatikan kira-kira lokasi ujian itu di fakultas apa ya. Kadang fakultas itu juga mencar-mencar gitu ya. Misalkan teman-teman ujiannya di fakultas psikologi, tapi kalian datang ke fakultas MIPA kan salah kan ya. Apalagi kalau misalkan gedungnya itu jauh gitu, itu mungkin memakan waktu juga sih seperti itu. Dan apalagi kalau yang beda tempat gitu. Jadi bisa dicek lagi ya untuk di kartu TBK-nya kalian dapat di gedung apa seperti itu. Seperti itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum aku lanjut? Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin aku lanjut ya. Eh, Mungkin setelah ini aku akan menyampaikan beberapa apresiasi ke para tim yang sudah bertugas di Bimbel Caraku Academy ini, mulai dari fasilitator, mentor sekaligus tentor di Caraku Academy ini. Oke, yang pertama di sini ada fasilitator dari Caraku Academy. Ada Kak Mirsatun yang sebagai admin ya teman-teman. Terus berikutnya juga ada aku sendiri, ada Kak Salma dari Universitas Pajajaran, sama Kak Raisa dari UGM. Yang kemarin juga sempat jadi fasilitator ya Kak Salma sama Kak Raisa pas di awal-awal. Terus ada Kak Wahyu sama Kak Alma. Untuk tim fasilitator, aku mewakili dari Caraku Academy mengucapkan terima kasih sudah berkenan mendampingi teman-teman peserta ya untuk mengingatkan ketika ada kelas. Terus juga terima kasih juga untuk fasilitator yang sudah bekerja keras gitu ya dalam melaksanakan dan mensukseskan Bimbel Caraku Academy ini. Terus berikutnya, mungkin sebelum kita lanjut, di sini ada salah satu fasilitator dari Kak Wahyu. Apakah ada di room ya? Halo Kania. Oke, halo Kak Wahyu. Mungkin boleh deh Kak Wahyu bisa berikan sepatah dua patah kata kepada teman-teman peserta di sini dan juga Caraku Academy seperti itu. Oke, sebenarnya mau ngucapin makasih ya buat teman-teman semuanya yang udah aktif ya selama bimbel ya kayak gitu. Dimana kita ngerasain bimbel, TO dan seterusnya yang udah aktif berkontribusi, udah aktif bertanya dan seterusnya. Kita juga udah beberapa kali melaksanakan mentoring, jadi itu bisa menjadi bekal dan juga catatan teman-teman ya untuk menghadapi UTBK, baik yang UTBK di bulan April maupun di bulan Mei. Tetap semangat ya buat semuanya, semoga hasil terbaik kalian dapatkan.
kalau misalnya nanti ada keraguan atau something gitu ya, kalian bisa sharing session atau tanya-tanya aja nggak apa di grup gitu ya. Nanti barangkali ada yang udah UTBK itu bisa menjawab pertanyaan itu, atau mungkin dari fasilitator atau yang lainnya juga bisa menjawab kayak gitu. Jadi jangan sungkan untuk berbagi kisah kalian yang sama UTBK. Barangkali mungkin ada beberapa yang masih ragu atau ada pertanyaan gitu. Dari aku cukup sekian. Thank you, semangat, dan juga sukses selalu teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Oke, kita lanjut. Di sini ada tim pengajar ataupun tentor dari Caraku Academy yang sudah menemani teman-teman buat belajar bersama dari bulan November kemarin sampai sekarang ya. Alhamdulillah untuk tentor kita jumlahnya 10 gitu, yang mungkin dari awalnya itu cuma 5 gitu, tapi semakin bertambah gitu. Yang pertama di sini ada Kak Abizar. Kemarin teman-teman juga sempat bertemu ya dengan Kak Abizar dari Institut Teknologi Bandung. Terus ada Kak Arbi dari Universitas Hasanuddin, ada Kak Raffi dari Institut Teknologi 10 November, ada Kak Rahma dari Universitas Brawijaya, ada aku sendiri dari Unsud. Ada Kak Alma dari Universitas Negeri Semarang, ada Kak Haura dari Universitas Indonesia, ada Kak Hardi dari Universitas Jambi, terus ada Kak Alia dari Institut Teknologi 10 November, sama Kak Rino dari UGM gitu. Di sini aku mewakili tim Caraku Academy dan juga teman-teman peserta mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman tentor yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengajar di Caraku Academy ini, seperti itu. Dan di sini sudah ada salah satu tentor, yaitu Kak Alia. Halo Kak Alia. Ya, halo Kak. Oke Kak Alia, mungkin boleh Kak Alia bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk mewakili tentor di Caraku Academy ini ke peserta, seperti itu. Silakan Oke, Kak Alia. terima kasih. Terima kasih Kak Diam atas kesempatannya ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu konsisten belajar selama beberapa bulan ini. Nah, terus juga ada beberapa pesan dari aku ya. Yang pertama, menjelang beberapa hari lagi UTBK ini, yang utama saat ini adalah kencengin jalur langitnya ya. Ini selalu di setiap selesai kelas aku selalu bilang ya, yang selalu diprioritaskan saat ini adalah kencengin jalur langitnya gitu. Jalur langitnya apa aja gitu ya. Bisa berbuat baik kepada semua makhluk gitu ya, nggak cuma manusia. Terus jangan lupa juga sholatnya, ngajinya, sama sedekahnya. Gitu. Apalagi di hari H itu kalau aku dulu waktu hari H, aku habis sholat subuh aku ngaji. Habis ngaji aku waktu mau berangkat aku ke masjid dulu, aku sedekah gitu kan. Jadi aku nggak tahu kenapa aku ngerasanya pas hari H itu aku bener-bener nggak ada deg-degan sama sekali gitu loh. Itu kan juga sesuatu hal yang penting ya di hari H, di mana mental sama ketenangan hati dan pikiran tuh yang utama di hari H, bukan lagi soal eh, apa namanya kesiapan belajarnya gitu. Terus yang kedua, percaya diri aja sama kalian. Kalian udah melewati proses ikhtiar itu udah lama gitu ya. Kalian udah berbulan-bulan belajar. Sekarang tinggal kalian do your best aja, yakin sama proses kalian yang sudah berbulan-bulan itu. Kayak gitu. Terus yang terakhir adalah manajemen diri yang paling penting ya. Jadi jangan sampai kalian udah belajar nih berbulan-bulan, tahu-tahu di hari H malah ngeblank karena kebebanan pikiran ya kan, jangan sampai kayak gitu. Jadi eh, caranya menenangkan pikiran dan hati apa ya tadi yang aku sebutkan ya kan, dengan cara apa namanya nggak apa namanya jangan dengan cara banyakin jalur langitnya, kencengin jalur langitnya, sama yang tadi udah dijelasin sama Kak Farhan sama Kak Syam juga ya tadi. Kayak nggak usah buka sosmed kalau nggak perlu, terus nggak usah liatin sesuatu yang negatif yang nge-trigger kita yang buruk-buruk gitu, nggak usah. Kayak gitu aja sih dari aku. Terakhir aku mau apresiasi teman-teman karena udah semangat dan konsisten untuk belajar selama beberapa bulan ini. Semoga apa yang sudah kalian usahakan itu bisa apa namanya mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Jangan lupa bahwa semua orang punya jalannya masing-masing gitu kan. Nggak perlu bandingin sama orang lain. Kalau kalian merasa ih dia dia perasaan TO-nya jelek-jelek, terus dia
apa namanya, nggak begitu pinter tapi dia lolos ya, itu berarti kan ada faktor-faktor lain kan kenapa bisa dia lolos gitu ya, mungkin kalian nggak tahu. Jadi nggak perlu bandingin sama orang lain, percaya aja sama proses kalian, sama jalannya kalian. Sekarang kalian tugasnya tinggal do your best aja, dan usahakan untuk bisa selalu ikhlas sama jalan yang diberi sama Allah kayak gitu sih. Terakhir aku ucapin semangat buat teman-teman, dan aku doain semoga teman-teman di sini semua diberikan kelancaran serta diberikan hasil yang terbaik seperti itu. Terima kasih teman-teman. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi ke Kak Niam. Oke, baik. Terima kasih Kak Ali atas pesan yang disampaikan gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman, apa yang sudah kalian lakukan selama ini sebagai bentuk usaha kalian untuk mengerjakan UTBK atau mengikuti UTBK SNBT. Percaya sama diri kalian ya, karena kalian sudah sampai sejauh ini gitu. Jadi lakukan yang terbaik selama ujian besok seperti itu. Oke, bakal aku lanjut lagi untuk berikutnya. Di sini juga ada mentor. Yang pertama dari Kak Adis, Universitas 11 Maret. Dan sebenarnya hari ini juga Kak Adis harusnya mengisi di kegiatan mentoring, cuman berhubung Kak Adis ada kegiatan lain, jadi Kak Adis belum bisa mengisi mentoring pada malam hari ini. Terus selanjutnya ada Kak Fauzan dari UGM, ada Kak Efran dari Universitas Lampung, salah satu alumni dari Caraku Academy di tahun lalu. Ada Kak Atikah juga dari UPI yang merupakan alumni dari Caraku Academy juga. Terus ada Kak Ismi dari IPB University yang merupakan alumni juga. Terus ada Kak Arbi, ada Kak Farhan, ada Kak Hisam, ada Kak Anggi, sama ada Kak Robi seperti itu. Mungkin di sini aku mau minta ke buat masing-masing mentor ya untuk memberikan ibaratnya motivasi lah ya, atau sepatah dua patah kata kepada teman-teman di sini. Mungkin di sini yang sudah bergabung ada sebentar, ada Kak Efran mungkin ya. Halo Kak Efran, apakah bisa terhubung? Halo Kak. Oke, halo Kak Efran. Mungkin boleh Kak Efran bisa memberikan motivasi atau sepatah dua kata buat teman-teman di sini. Ya, yang pertama saya mengapresiasi ya untuk semua teman-teman yang sudah berjuang dan tetap semangat dan selalu konsisten dalam belajar dan selalu mengikuti mentoring rutin ya. Nah, pesan untuk kalian ya, yang pertama pastinya ya selalu jaga kesehatan, apalagi kini sudah -3 UTBK ya. Karena kesehatan itu jadi nomor satu. Percuma guys, kalian sudah apa ya belajar berbulan-bulan kayak terlalu semangat setiap harinya, tapi pada hari H kalian istilahnya sakit ya, itu akan sia-sia sih. Nah, pada saat ujian nanti selalu tetap tenang dan fokus ya supaya bisa berhasil, dan apapun hasilnya nanti itu adalah suatu hal yang emang sudah ditakdirkan untuk kalian. Jadi ya apapun hasilnya jangan sampai menyesal lah. Mungkin kalau emang kalian tidak diterima lewat jalur UTBK ini, masih ada di luar sana kayak jalur-jalur yang lain. Kayak ada sekedar cerita ya, kayak teman aku di SNBP dia tidak lolos, kemudian daftar UTBK SNBT juga nggak lolos, dan ternyata dia lolos di apa namanya tes perguruan tinggi luar negeri. Jadi ya semua itu ya ada jalur tangan dan takdir dari Tuhan kayak gitu sih Kak. Dan semoga besok adalah hasil yang kalian impikan, guys. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Efran. Mungkin berikutnya di sini juga ada Kak Arbi. Halo Kak Arbi, apakah bisa terhubung? Halo, mohon maaf. Kak Arbi, apakah bisa terhubung? Oke, mungkin belum bisa terhubung ya dengan Kak Arbi. Apakah ada? Iya Kak, halo. Ya, mungkin boleh Kak Arbi bisa memberikan sedikit gitu motivasi kepada teman-teman. Oke, bentar ya, mungkin ini karena lagi di luar Kak. Ya,
Mungkin singkat saja buat teman-teman semuanya, apresiasi juga ya, karena sudah berada di saat ini sudah H-3. Jadi harapannya yang ujian nanti di awal-awal supaya dijaga kesehatannya ya, jaga kesehatan, minum air yang cukup, makan makanan yang bergizi, yang serat, terus jaga pola tidurnya juga ya. Dan harapannya kami, aku sendiri sebagai mentor juga mungkin ada yang pernah ketemu di kelas ya kelas reguler ataupun private. Semoga kabar baik ya ditunggu di tanggal 28 Mei dan juga selamat berjuang nantinya ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Arbi. Mungkin di sini ada mentor yang lain lagi yang eh, masih bergabung. Oke, kelihatannya sudah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh tim dan juga eh, fasilitator, mentor, dan juga tentor yang sudah berdedikasi dan bertugas di Caraku Academy. Semoga apa yang teman-teman lakukan dan juga berikan di sini bisa bermanfaat dan juga berdampak baik buat teman-teman semua. Oke, baik. Mungkin sebelum aku tutup untuk kegiatan Bimbel Caraku Academy ini, aku mau ngasih pesan ke teman-teman ya. Kita udah mulai dari bulan November ya, jadi aku percaya sama teman-teman di sini. Jadi kalian juga harus percaya sama diri sendiri bahwa kalian bisa ya untuk menghadapi UTBK SNBP, UTBK SNBT besok apapun hasilnya. Semoga itu yang terbaik buat teman-teman ya. Dan ketika udah selesai menghadapi UTBK SNBT, jangan langsung apa ya, misalkan ketika teman-teman habis ujian nih, jangan langsung leha-leha atau apa gitu ya. Tetap harus persiapkan plan-plan yang lain gitu ya, karena kita nggak pernah tahu apa yang mungkin akan terjadi nantinya seperti itu ya. Saranku seperti itu. Dan ketika teman-teman di sini juga ada rencana untuk mengikuti ujian mandiri juga setelah UTBK ini harus tetap belajar ujian mandiri karena di beberapa kampus juga ada yang tidak menggunakan uang pangkal. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu ya seperti itu karena kalau misalkan teman-teman baru belajar ujian mandiri setelah pengumuman SNBT, teman-teman di situ juga akan kalah start lagi seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin tetap harus belajar meskipun teman-teman sudah UTBK nantinya seperti itu. Oke, mungkin dengan ini aku bisa cukupkan dan aku tutup ya di Bimbel SNBT tahun 2025 ini. Terima kasih untuk seluruh tim dan juga peserta yang sudah berdedikasi di Bimbel ini. Seperti itu. Terima kasih. Aku cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke MC. Lalu mungkin dari Kak Alma, apakah bisa terhubung kembali ya? Atau Oke, mohon maaf teman-teman, kelihatannya dari Kak Alma tidak bisa terhubung kembali. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi mentoring pada malam hari ini, kita boleh foto bersama yuk teman-teman. Bisa diaktifkan dulu kameranya. Ya, boleh aku tunggu. Bisa diaktifkan dulu kameranya. Ya mungkin sebelum itu di sini ada Kak Atikah ya ternyata. Mungkin boleh deh Kak Atikah bisa menyampaikan sepatah dua patah kata gitu. Halo Kak Atikah, apakah bisa terhubung gitu? Oke, kelihatannya ada kendala ya. Oke, nggak apa-apa. Boleh ya teman-teman bisa ini yang bisa on cam. Oke, adakah yang mau on cam lagi? Oke. Oke, mungkin aku hitung ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1.
Mungkin boleh gaya bebas teman-teman. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sama satu lagi pakai gini ya, C. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih teman-teman ya. Eh, Mungkin bisa aku cukupkan untuk kegiatan mentoring pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap semangat ya teman-teman. Masih ada kelas di besok gitu ya. Sampai ketemu di kesempatan lain seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.